Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sani Sapitri MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pendidikan. Saya Muhammad Rifki Hawari dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di video penyuluhan ini bertujuan untuk memperingati masyarakat dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir semester ganjil. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan ada pengaruh pemberian penyuluhan bahaya merokok terhadap peningkatan pengetahuan siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar di desa Kabupaten Gresik. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penyuluhan bahaya merokok terhadap peningkatan pengetahuan siswa sekolah dasar di desa tentang bahaya merokok karena selain diberi materi penyuluhan, siswa diperlihatkan video motivasi tentang bahaya merokok juga terhadap sesi tanya jawab yang dapat meningkatkan pemahaman siswa, termasuk karena adanya rasa ingin tahu dan pengalaman yang dibagikan. Melalui sistem itulah siswa akan lebih mengingat informasi yang diterimanya. Peningkatan pengetahuan sendiri dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pendidikan, pengalaman, kepribadian atau orang lain, media massa, dan lingkungan. Melalui penyuluhan tersebut, siswa tahu bahan berbahaya di dalam rokok, termasuk bahaya menjadi perokok aktif maupun pasif yang dapat menyebabkan sebagai penyakit, di antaranya stroke, serangan jantung, kanker leher rahim, keguruan, kanker paru, penyakit paru obstruktif, kronis, kanker kulit, gangguan penglihatan dan pendengaran, tulang lebih mudah patah, terjadi kemandulan dan impotensi, kerontokan rambut, merusak gigi, dan menyebabkan bau mulut tidak sedap. Sebanyak 114 siswa menjadi responden dalam penelitian ini. Terjadi atas kelas V dan kelas Sebanyak 114 siswa menjadi responden dalam penelitian ini, terdiri dari kelas 5 dan 6 tingkat sekolah dasar di desa Y. Jumlah perokok laki-laki di desa lebih banyak, yaitu 62,9% dari 33,8% remaja berusia di atas 15 tahun. Sementara perokok perempuan menyampai 4,8%. Adanya penyuluhan tersebut diharapkan dapat menekan kenaikan jumlah perokok di Indonesia. Peningkatan jumlah perokok ini akan berhubungan dengan peningkatan jumlah orang sakit akibat rokok yang nanti berpengaruh pada peningkatan beban kesehatan negara. Pada tahun 2018, BPJS mengalami defisit hingga 16,5 triliun karena banyak jumlah peserta yang sakit. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan yang menyerukan peringatan bahaya rokok kepada masyarakat, namun tidak memberikan dampak yang signifikan melalui kegiatan penyuluhan bahaya merokok ini. Diharapkan siswa sekolah dasar sebelum menginjak masa remaja memiliki pengalaman dan pemahaman tentang bahaya merokok. Mengingat dalam usia remaja, pengetahuan dan informasi yang diperoleh mereka mengingat tanpa batas. Dalam penelitian ini dapat 21 siswa mengalami peningkatan pengetahuan bahaya merokok dari nilai pre-tes ke nilai post-tes. Rata-rata peningkatan pengetahuan bahaya merokok tersebut dalam 11.000 jumlah ranking positif atau sum of rank sebesar 231.000 pada data TIS atau kesamaan nilai N-PAS-tes dan post-tes adalah 93, menunjukkan terhadap 93 siswa memiliki nilai yang sama antara pre-tes dan post-tes. Perlu diketahui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor
109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, nikotin rustia, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan satu isi, merokok merupakan hak yang warga negara mereka perokok lupa bahwa terdapat orang lain, keluarga dan anak yang memerlukan ruang untuk menghirup udara segar, bebas rokok yang seharusnya dihormati, hak untuk mendapatkan udara bersih, tidak mengganggu dan membahayakan orang lain. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 2015 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbaik rokok pasal 1 ayat 11. Kawasan rokok yang selanjutnya disingkatkan adalah ruangan atau area yang dinyatakan larangan untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklan dan atau mempromosikan produk tembakau. Lokasi atau area kawasan tanpa rokok adalah tempat belajar mengajar, fasilitas layanan kesehatan, tempat anak bermain, tempat ibadah, dalam angkutan umum, kapal bus, taksi, angkot, dan lain-lainnya, termasuk tempat kerja seperti perkantoran pemerintah maupun swasta, SPBU, dan bengkel. Industri atau perusahaan kecil industri rokok di dalam perda tersebut juga disebutkan larangan memproduksi, menjual, dan menggelar iklan rokok, mencegah bukan merokok, terhindar dari paparan asap rokok. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan henti-hentinya menyerukan peringatan bahaya merokok kepada masyarakat, namun tidak terjadi perubahan sikap secara signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang dipahami masyarakat tentang bahaya merokok karena terdapat zat kimia nikotin di dalam daun tembakau yang menyebabkan perokok menjadi pecandu yang sulit untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Promosi di bidang kesehatan tentang bahaya merokok perlu dilakukan dan diharapkan bisa menjadi upaya untuk mengingat, pencegah, dan memotivasi agar mereka tidak mencoba merokok, yang diharapkan tidak terpengaruh ajakan merokok baik dari teman, kebiasaan keluarga, atau orang tua, dan media massa dengan mengetahui bahaya rokok dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kapolri Pendidikan Masyarakat Bapak Dr. Abdul Karim Halim, dan yang saya hormati Ibu Salati Asma Hasanah SPD MPD, dan yang saya hormati pula para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur hingga saat ini. Salawat serta salam dan semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga dari zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rifki Hawari, Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan menyampaikan pidato yang berjudul Problematika Pendidikan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang akan kaya bahasa budaya. Untuk itu diadakannya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang harus dikuasai oleh seluruh warga negara Indonesia. Dikarenakan banyaknya bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa sehari-hari,
sehingga sulitnya bahasa Indonesia yang baku. Di perguruan tinggi pastilah kita sering diberi tugas oleh dosen berupa karya tulis ilmiah, makalah, laporan, hingga skripsi. Dan tugas tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, banyaknya mahasiswa yang merasa kesulitan dengan tugas tersebut dikarenakan sulitnya mengatur bahasa yang memenuhi. Struktur dalam penulisan problem ini memberikan contoh betapa pentingnya belajar bahasa Indonesia selain bahasa persatuan. Bahasa Indonesia juga sangat diperlukan dalam hal penulisan dan lisan. Apabila kita sedang berbicara dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, hadirin yang berbahagia, sangat penting bukan mempelajari bahasa Indonesia. Memang mayoritas mahasiswa atau siswi merasa bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, diperuntukkan bagi dosen atau guru menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam pembawaan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Demikian pidato dari saya, kurang maaf, dan lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau cukup menyinggung pihak manapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, ma bro.